warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu suku bunga. Suku bunga bukan hanya angka yang kita lihat di brosur bank, tetapi juga faktor penting yang mempengaruhi tabungan, pinjaman, dan bahkan pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami konsep suku bunga, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan strategis. Mari kita eksplorasi lebih dalam untuk mengetahui bagaimana suku bunga bekerja, jenis-jenisnya, serta dampaknya terhadap keuangan kita. Apa itu suku bunga? Suku bunga adalah biaya yang harus kamu bayar jika meminjam uang, atau bonus yang kamu dapat jika menabung uang di bank. Contohnya, kalau kamu pinjam 100.000 dengan suku bunga 10% per tahun, kamu harus bayar tambahan 10.000 tiap tahun sebagai bunga. Jadi, suku bunga itu seperti harga untuk meminjam atau hadiah untuk menabung. Lalu, selanjutnya ada manfaat suku bunga. Nah, manfaat dari suku bunga ini sangat banyak. Yang pertama, meningkatkan tabungan. Kalau kamu menabung di bank, kamu mendapat bunga sebagai hadiah. Ini membuat uangmu bertambah seiring waktu. Yang kedua, ada mendorong pinjaman. Suku bunga membantu orang atau bisnis mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan seperti modal usaha atau membeli rumah. Dan yang ketiga, ada menggerakkan ekonomi. Yang keempat, mengontrol inflasi. Dan yang kelima, memberi pilihan investasi. Lalu, apa itu fungsi dari suku bunga itu sendiri? Bayangkan, kalau uang bisa bekerja untuk kamu tanpa perlu capek-capek, nah itu adalah keajaiban yang diciptakan oleh suku bunga. Mulai dari membantu kamu menabung lebih cerdas, hingga membuka jalan untuk mewujudkan mimpi besar. Suku bunga punya banyak peran penting yang mungkin nggak kita sadari. Sebenarnya, suku bunga itu nggak cuma angka, tapi alat yang bikin hidup kita lebih mudah dan ekonomi terus bergerak. Selanjutnya, ada jenis-jenis suku bunga. Jenis-jenis suku bunga ada dua. Yang pertama, suku bunga sederhana, dan yang kedua, suku bunga majemuk. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan suku bunga majemuk dan suku bunga sederhana. Terdapat 3 aspek perbedaan suku bunga majemuk dan suku bunga sederhana. Yang pertama itu ada cara perhitungan bunga, dan yang kedua pertumbuhan bunga, dan yang ketiga itu waktu perhitungan. Nah, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama itu cara perhitungan bunga. Suku bunga sederhana itu dihitung hanya dari jumlah pokok awal. Nah, akan tetapi pada suku bunga majemuk, bunga dihitung dari jumlah pokok ditambah bunga yang sudah diperoleh. Nah, yang kedua, pertumbuhan bunga. Suku bunga sederhana, pertumbuhannya tetap sama setiap periode. Akan tetapi pada suku bunga majemuk, bunga berkembang lebih cepat karena bunga dihitung setiap periode. Yang ketiga, waktu perhitungan. Waktu perhitungan suku bunga sederhana, bunga dihitung hanya sekali untuk setiap periode pinjaman. Akan tetapi, pada suku bunga majemuk itu, bunga dihitung berulang kali selama periode pinjaman atau investasi. Bagaimana sih cara menghitung kedua jenis suku bunga tersebut? Nah, tips menghitung atau mengerjakan soal suku bunga sederhana adalah dengan mengenali keterangan dan masing-masing komponen rumus tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengerjakan soal dengan cepat karena mengetahui apa yang ditanyakan. Adapun rumusnya sebagai berikut. Rumus suku bunga sederhana. F sama dengan A dikali 1 ditambah I. Nah, kita harus ketahui dulu ini apa itu F, apa itu A, apa itu I. Nah, F itu adalah jumlah nilai akhir investasi atau akhir pinjaman. Dan kemudian A adalah nilai awal investasi atau akhir pinjaman. Yang I itu adalah suku bunga per periode. Ya, baik. Lanjut untuk contoh soal nomor 1. Sebuah investasi dengan nilai awal $800 diinvestasikan selama 4 tahun dengan bunga 7% per tahun diberikan di akhir tahun. Tentukan hasil investasi pada akhir tahun keempat. Rumusnya F sama dengan A kali 1 plus I pangkat N. F sama dengan 800 kali 1 plus 0,07 pangkat 4. F sama dengan $1.048.064. Jumlah bunga sama dengan 1 plus 0,07 pangkat 4 dikali 800 sama dengan $48,64. Jadi jumlah deposito sama dengan $15.000 plus $1.050 sama dengan
$48.064. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas soal suku bunga yang berjumlah 3 soal. Oke, soal yang nomor 3. Sebuah investasi dengan nilai awal $2.000 diinvestasikan selama 3 tahun dengan bunga 5% per tahun, diberikan di akhir tahun. Tentukan nilai investasi pada akhir tahun ketiga. Soal yang nomor 4. Sebuah investasi dengan nilai awal $5.000 diinvestasikan selama 2 tahun dengan bunga 10% per tahun, diberikan di akhir tahun. Pertanyaannya, tentukan nilai investasi pada akhir tahun kedua. Ada soal kelima, sebuah investasi dengan nilai awal $3.000 diinvestasikan selama 6 tahun dengan bunga 4% per tahun, diberikan di akhir tahun. Tentukan nilai akhir investasi pada tahun ke-6. Oke, kali ini saya akan membahas soal dari nomor 3. Diketahui tadi ya, A-nya itu adalah $2.000 dengan I-nya itu 5% dan N-nya 3. Ditanyakan tentukan nilai investasi pada akhir tahun ketiga. Ya, kita jawab. Rumusnya tadi ya, F sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N. F sama dengan A-nya $2.000 dikali 1 ditambah 5% ya. 0,05 akar 3. Maka ditemukan F-nya adalah $2.315,25. Nah, kita akan mencari jumlah suku bunganya dengan mengurangi nilai hasil akhir investasi dikurang dengan nilai awal investasi. $2.315,25 dikurang $2.000. Maka jumlah yang didapatkan setelah investasi selama 3 tahun dengan bunga 5% per tahun adalah $315,25. Nah, nilai investasi pada akhir tahun totalnya pada tahun ketiga itu adalah $2.000 ditambah $315,25. Kita ditemukan nilai hasil akhir investasinya adalah $2.315,25. Kita akan lanjut membahas jawaban nomor 4. Oke, yang nomor 4 diketahui A-nya adalah $5.000 dengan bunganya 10% dengan waktu investasi selama 2 tahun. Ditanyanya adalah tentukan nilai investasi pada akhir tahun kedua. Maka sama seperti tadi, jika pertanyaan sama itu adalah mencari F, maka A dikali 1 tambah I pangkat N. F sama dengan A-nya $5.000 dikali 1 tambah 0,010 nih harusnya ya. 0,010 akar 2. F-nya sama dengan $6.050. Ya, jumlah bunganya adalah $6.050 dikurang $5.000 sama dengan $1.050. Dengan hasil investasi 10% per tahun selama 2 tahun mendapatkan bunga $1.050 ya. Itu jumlah bunga yang didapatkannya. Dan nilai investasi pada akhir tahun kedua adalah nilai awal investasi ditambah bunga. Ya, $5.000 ditambah $1.050. Maka ditemukan hasil dari investasinya adalah $6.050. Selanjutnya itu ada suku bunga atau yang dilambangkan dengan I. Rumusnya itu I sama dengan F dibagi A sepangkat A bagi N dikurangi 1. Keterangannya itu sama seperti sebelum-sebelumnya ya teman-teman, yaitu F sama dengan jumlah nilai akhir investasi atau akhir pinjaman, A sama dengan nilai awal investasi atau akhir pinjaman, I sama dengan suku bunga per periode, dan N jumlah periode. Lalu tujuan mencari I itu apa sih teman-teman? Tujuannya itu untuk mengetahui tingkat pengembalian atau biaya yang diperlukan dalam transaksi keuangan, seperti pinjaman atau investasi. Dengan mengetahui nilai suku bunga, kita dapat memahami bagaimana uang akan bertumbuh akan berkurang seiring waktu. Sehingga kemungkinan kita untuk membuat keputusan yang lebih terarah. Suku bunga juga membantu kita menghitung total bunga yang harus dibayar atas pinjaman atau potensi keuntungan dari investasi tersebut. Kita sudah mencapai penghujung materi. Jadi kita dapat menyimpulkan materi matematika keuangan ini, yaitu suku bunga merupakan aspek penting dalam keuangan yang berfungsi sebagai biaya pinjaman atau hadiah atas tabungan.
Selain mendorong tabungan dan investasi, suku bunga membantu individu atau bisnis memperoleh dana tambahan dan menjadi alat bagi pemerintah untuk mengandalkan inflasi. Ada dua jenis suku bunga utama, yaitu ada suku bunga sederhana dengan pertumbuhan tetap berdasarkan pokok awal dan majemuk yang berkembang lebih cepat karena menghitung bunga dari pokok awal ditambah bunga sebelumnya. Dengan memahami suku bunga tersebut, dengan memahami suku bunga termasuk pendapatnya dalam perhitungan seperti deposito dan investasi ini dapat membantu seseorang merencanakan keuangan secara cerdas, mengoptimalkan investasi dan mencapai tujuan finansial jangka panjang.